Balik lagi bersama gue Remo And gue di Jenny. OT. Obrolan tidak penting. Oke Jen, Ya, gimana gitu. Jen? Ya begini-begini aja lah. Ini kan suasana udah mendukung gitu. Maksudnya kita udah pindah Mendukung. Iya, maksudnya udah pindah suasana Oke gitu oke oke kan. oke. Jadi lebih santai lah ya. Iya, lebih santai. Nah, malam malam ini kita mau ngobrolin apa nih, Mo? Nah ini apa? Tadinya sebenarnya topiknya bukan ini, cuman karena sepertinya nanti nggak fair ya. Ya, Kalau kita bahas yang topik yang sebelumnya kita mau bahas, jadi kita ganti topiknya jadi cowok matre. Wih deh, cowok matre. Yoi. Jadi kita bahas cowok matre ya. Iya, Nah, apa? Nggak, karena kan di sini nggak ada ceweknya. Ya benar. Jadi nggak ada ini nih apa? Benar. Sisi lain lah ya, kasarnya perbandingannya ada. lah. Perbandingannya nggak ada pembelaan dari cewek lah kasarnya. Benar-benar. Jadi ini versi kita aja karena sebagai cowok kan. Yoi. Jadi kita bisa memperdebatkan itulah ya. Betul. Nah, ini kita tahu artinya dulu nih tentang matre. Ntar dulu sebelum masuk belum. sebelum masuk ke situ gue mau tanya dulu, lu ada pengalaman nggak sama cowok matre? Gede dong, anjir. Iya nggak harus, bisa aja kan ada temen enggak. matre Benar. yang cowok itu kan termasuk matre. Benar. Gua punya teman waktu itu. Ada dia disukain sama cowok. Terus hubungannya apa bang? Iya kan cowok kan, Gua nggak tahu sih, tapi cowok. Enggak, ini kan bahas matre. Terus hubungannya disukain sama cowok tuh apa? Enggak, maksudnya pengalaman kan nggak harus gua kan, maksud gua. Enggak harus, iya, cuman maksud gua masalah matrenya, bukan masalah dia Nah, iya, jadi LGTV-nya maksud enggak, gua. maksud gua mau nanya nih, kalau misalkan nih ada cowok Iya. dekat sama cowok lain gitu, tapi ya gua nggak tahu ya hubungannya apa, terus ngasih barang gitu. Itu masuk ya nggak matre lah, matre Nggak itu kan matre ya? kalau secara yang gue tahu ya, matre Iya, itu iya. kan dia tuh money oriented gitu, pokoknya berhubungannya harus dengan ya bisa barang, bisa duit, tapi harus ada itu, kalau nggak ya nggak kasarnya gue mau temenan sama lu asal gue dapat sesuatu, yaitu tadi materi tadi gitu loh. Itu yang gue tahu itu materi, tapi nanti kan kita akan lihat dari sumber terpercaya tuh. Oke. Berarti selama cowok itu nggak minta tapi Nggak. dikasih itu nggak matre ya nggak menurut matre, lo. ya, Oke, ya. sip. Nah makanya lu ada gak, maksud gue pengalaman, bisa jadi kan kalau misalkan nih kita ngomonginnya karena kita cowok ke cowok, jadi kayak mungkin ada lu kenal temen yang matre ke ceweknya, atau mungkin sesama dalam pertemanan dia juga kayak, oh gue maunya temenannya sama yang berduit misalnya, atau yang kayak doyan traktir gue, atau yang suka ngasih gue barang misalnya gitu. Kalau Nggak apa, sebutin aja. Nggak usah dipikir-pikir, langsung aja yang ada di kepala keluarin gitu. Nanti kan kita tinggal sensor. gini sih, kalau menurut gua ada beberapa hal ya, bisa ini dalam hubungan teman ya, misalkan ya, teman. ya. Mungkin pada saat pada saat itu si cowok ini temenan misalkan, dia secara finansial masih belum oke. Oke. Ya, secara finansial dia masih belum oke. Kayak misalkan dia mau beli barang, bukan beli barang sih, kayak ya susah lah, mau jajan susah atau apa gitu. Nah, tapi dia sebetulnya masih pengen nongkrong gitu, masih pengen ketemu, tapi dia awalnya nggak enak gitu. Maksudnya kalau misalkan terus main sama dia, dikhawatirkan kelihatannya kayak manfaatin banget gitu, misalkan kayak gitu. Tapi sebetulnya dia cuma pengen ngobrol aja gitu. Nah, kebetulan kejadiannya itu gua sendiri. Ya kalau misalkan tujuan awalnya sebenarnya bukan lu berharap sesuatu, ya sebenarnya bukan matre dong. Iya. Ya kan, kalau matre kan kayak misalkan gue mau nongkrong sama si A karena si A ini ya gue dapat benefit dari situ, yaitu misalkan dia suka ngasih gue barang, ngasih gue duit misalnya, atau apa segala macem gitu. Oke. Enggak sih, kalau gue sih pengalaman gue Atau temen lu, atau yang orang yang lu tahu gitu, lu kenal gitu. belum ada sih. Kalau lu gimana? Kalau gue dulu punya satu temen yang dia tuh nyari pacar
ya gitu yang tajir. Oh, sengaja. Jadi temen gue gitu. cowok nyari pacar tuh orang yang tajir karena buat dia tuh kayak ngapain gue pacaran kalau gue nggak bisa dapet apa-apa kasarnya gitu. Dan itu belak-belakan dia ngomong, dia ngomong to the point aja kayak, ya gue nyari yang kaya lah, ngapain gue cari yang nggak kaya. Gitu. Oh, ngomong ke teman-teman cowoknya. Iya gitu kayak bahkan ada juga yang pernah sekali tuh sampai sama tante gitu loh. Karena di cover semua, di cover semua gitu. Dirawat lah Betul. istilahnya. Jadi ya. kayak dia mau apa ya tinggal minta gitu. Oke. Nah, tante itu masih ada nomornya. Kebetulan Gue nanya doang. kebetulan udah ganti nomor tapi ada juga sih nomor. Oh, disimpan sama dia kan? Enggak kan bukan gue, Iya, kan iya. temen gue gitu. Nah, oke lah. Kalau gitu mungkin Kohet ada Iya. pengalaman atau ada kenal orang yang kayak begitu? Temen gua ada, ya modelnya gitu sama. Kalau dia pergi nih, kalau dia kan berangkat dari rumah naik motor, ketemuannya di Taman Anggrek. Nah, Ntar dari Taman Anggrek motornya taruh parkiran, dia sama ceweknya naik mobil tuh, pergi tuh kemana? Emang ceweknya tajam cincin, gua tahu. tapi maksudnya emang dia sengaja gitu, maksudnya emang minta dibayarin atau sengaja biar dibayarin atau memang kayak ceweknya aja yang dari awal udah nggak apa-apa. Itu kan kita nggak tahu juga ya, karena kan ya itu kan nggak mungkin juga dia ngomong kan. Nah, berarti lo fitnah dong. Kalau di pandangan orang kan nggak ini aja gitu kan, nggak etis aja. Nggak etis, gitu kan. ya. Kelihatannya kan aneh dong. Ya tapi kan bisa jadi sebelum pergi cowoknya udah transfer dulu, nih aku transfer nih buat kita pergi hari ini gitu. Kamu yang atur deh mau ngapain. Tahu, coba kan maksud gua sekali dua kali oke lah. Tapi dari background si temen lo ini lo tahu gak maksudnya kira-kira gimana nih backgroundnya? Ya, Apakah backgroundnya ya nggak bakal bisa sih transfer orang. Oke. Dia juga pas-pasan kan kata-katanya kan. Kalau lo pernah kayak, yaudah sini tante bayar gitu atau? Loh kan gue nanya, kali aja ada pengalaman yang seru gitu kan. Udahlah, cerita aja. Gue nggak ngejudge kok. Ah, Lu ada Jan? nggak ada. Oke lah kalau gitu lanjut Jan. Coba sekarang kita bacain sebenarnya tuh apa sih yang disebut dengan matre gitu. Definisi matre itu apa menurut sumber terpercaya kita gitu. Iya. Nah, ini menurut sumber terpercaya kita, matre adalah perilaku yang hanya berorientasi pada materi atau uang. Nah, berarti gue benar. Pria matre biasanya tak akan terlalu menunjukkan sikapnya yang berorientasi pada uang, namun sikap matrenya dapat dilihat dari gestur yang diperlihatkan. Maksudnya kayak dikasih sinyal-sinyal gitu loh. Kayak aduh, besok mau bayar kuliah nih. Iya, Terus kayak sepatu aku udah jelek nih. gitu. Iya, gitu. iya, benar. Gitu dikasih sinyal-sinyal kayak gitu. Tapi geli juga gue ya. Biasanya cewek gitu sih masih wajar deh. Cowok kayaknya. Nah, tapi itu kan menarik. Maksud gue kenapa cowok matre aneh, cewek matre tuh ya Biasa udah aja ya? umum gitu. Karena sebenarnya kan kalau ya apalagi di timur ya, kalau di barat mungkin kan emansipasinya udah ini ya. Tapi kan kalau di timur kan biar kata emansipasi sapi tetap aja kan di mana-mana cowok yang para keluarga, cowok yang nyari duit ya kan. Kalau di selatan gimana? Nah, kalau di selatan laut Pak. Jadi image-nya adalah kalau cowok itu udah pasti dia bayarin. Image-nya kalau di kita gitu. Jadi gentleman-nya cowok yang bertanggung jawab atas Betul. wanitanya gitu ya. Benar Iya, kata Koe tadi kan. Oke. Dia nyari kerja segala macam gitu sih. Nah, tapi Dan kalau di timur kan kebanyakan cewek udah nikah atau ini kan kebanyakan ibu rumah tangga ya kan. Cuma kan baru belakangan ini kan aja kan. mulai bebas ya, mulai bebas. Nah, tapi kalau lu sendiri Jan setuju gak sih maksudnya sifat matre ini sebenarnya lu fine aja atau menurut lu ini salah dan kalau lu matre lu harus memperbaiki sifat itu atau membuang sifat itu atau gimana? Nah, makanya dilihat lagi dari kebutuhannya. Kayak tadi cerita temen lu kan emang bener-bener money oriented kan. Yeah. Cuman kan masalahnya gini, nggak semua cowok itu ngomong nih misalkan nih, sorry ya gue nggak bisa ngajak jalan hari ini karena gue nggak megang duit atau nggak punya duit. Tapi sebenarnya emang dia nggak punya duit gitu loh. Dia pengen jujur aja karena gini, ada beberapa cowok yang dia pengen ngomong jujur biar si cewek tahu keadaan kondisinya. Dia nggak mau cuma ngasih yang manis-manis doang. Maksudnya gini, mau jalan sama si ceweknya bela-belain ngutang misalkan. Bela-belain ngutang.
terus dia sosok pamer apa, tapi itu hasil pinjaman atau cicilan gitu kan, biar kelihatan bahwa nih si cowok ini wah orang berada atau apa gitu. Nah ada beberapa cowok tuh emang pengen nunjukin gitu, jadi biar si cewek ini nggak kaget kalau suatu saat nggak seperti yang dipikirin gitu loh. Gitu sih kalau menurut gua. Nah tapi dari segi kematerialistisnya ini lu setuju gak? Maksudnya apakah lu merasa ya udah nggak masalah kalau lu matre juga, kalau lu sifatnya money oriented atau harus ada materi yang lu dapat dari dalam suatu hubungan itu sah-sah aja, atau menurut lu salah? Kalau terlalu dimanfaatin salah sih menurut gua. Maksudnya gini, udah tahu nih misalkan ceweknya sayang banget itu, dimanfaatin terus gitu kan, kayak misalkan diduitin, terus dimintain beliin barang, nah itu kan terlalu diforsir lah, dimintain, itu gua nggak setuju gitu, karena menurut gua ya lu cowok gitu loh, maksud gua. Meskipun si cowok ini juga sebenarnya sayang sama si cewek ini, tapi ya ada sisi memanfaatkannya juga gitu. Kalau dalam berhubungan bagaimanapun sesama teman, pacar itu pasti ada saling benefitnya. Kalau nggak ada benefitnya nggak mungkin. Cuman kan maksud gue benefit kan macam-macam ya. Cuman kan kalau ini lebih ke materi gitu, benefitnya lebih ke materi. Nah kalau porsinya nggak terlalu berlebih, nggak jomplang, gue nggak masalah. Itu. Lagi-lagi image cowok itu kan dia gini, menurut gue kalau cowok itu benar-benar sayang sama ceweknya, misalkan nih, dia juga akan malu gitu loh. Masa iya gue dibayarin mulu gitu loh. Tapi kalau emang dari awal dia pacarannya emang dekat, tujuannya cuman manfaatin doang, kelihatan. Dan buat cewek-cewek kalau misalkan ada hal kayak gitu, ya harusnya dievaluasi lagi apakah hubungan lo itu bener atau enggak. Karena kalau misalkan lu sayang sama dia, lu kan pasti berpikir bahwa akan masuk ke jenjang berikutnya. Gitu sih, apa kabarnya nanti kalau misalkan udah married segala macam gitu sih. Jadi mungkin bisa di ini dulu ya, kayak ya lu coba merubah sedikit-sedikit, dia keberatan nggak dengan perubahan itu gitu ya. Kalau ternyata dia keberatan ya berarti udah, itu kembali lagi ke kalian mau lanjut karena memang enak, seneng, nyaman, atau memang nggak bisa nih kalau kayak gini terus gitu loh. Iya, karena gini menurut gua, kalau ada dua orang atau yang satu negatif satu positif, itu kemungkinannya kan yang negatif ini bisa lu bawa ke positif, ngikut lu, atau yang positif jadi negatif juga. Nah, nanti main kuat-kuatan tuh, yang paling dominan siapa? Gitu sih. Nah berarti kalau dia nggak ada perasaan sama sekali, cuman memanfaatkan si perempuan ini doang, lu nggak setuju? Nggak setuju lah, dan si perempuannya juga harus, si ceweknya juga harus lihat, dievaluasi lagi. Kayaknya dia nggak sayang sama gua, dia sayangnya sama duit gua doang. Harusnya mikir nanti ke depannya, kalau misalkan gua udah nggak ada duit lagi, dia akan ninggalin gua nggak? Itu pertanyaannya. Sabar. Nggak bisa. sabar ya. Iya, nggak bisa. Kalau Koet ada mau tambahan? Kalau gue paling ya seperti yang tadi Jen bilang kan, kalau suatu hubungan kan kalau cuma berat sebelah kan nggak inilah, jangka panjangnya nggak bagus kan. Sebisa mungkin kalau mungkin kita punya pasangan yang dirasa-rasanya kok nih kayaknya dia cuma ngincer duit gua, cobalah tes sekali-sekali. Kalau lu nggak bawa dompet, apa yang akan terjadi? Itu cara ngetes paling gampang ya. Paling gampang, wah ini makan ya kan, wah gua lupa nih bawa dompet nih, gimana nih ya. Nah, apa yang akan dilakukan? Apakah dia udah tenang gini-gini, atau bentar ya saya ke WC dulu terus nggak balik lagi? Atau yang kedua, ujung-ujungnya dua-duanya cuci piring. Berarti ini harus balance ya, take and give, tapi jangan kayak ya tujuan utamanya kalau lu ngedeketin, ya kalau kita sebagai laki-laki ngedeketin cewek kan tujuannya bukan ke situ gitu, bukan materi, tapi lebih ke ya gue suka sama lu, gue nyaman sama lu, ya udah gitu. Saya begitu juga cewek ke cowok kan gitu. Benar. Nah, pokoknya mesti seimbang lah, take and give jangan berat sebelah lah. Kalau kita berat sebelah kan pasti kan di ujungnya ada rasa kecewa dan rasa, apalagi kalau sampai bubar kan, wah udah keluar banyak nih sama dia, penyesalan kan. Ujung-ujungnya depresi lagi, malah jadi takut pacaran lagi kan. Apalagi kalau ngasihnya nggak ikhlas, nanti yang barang-barang udah dikasih diambil lagi tuh. Ada tuh kan yang kasus kayak gitu. Ini OOT dikit ya, kan kayak contohnya nih yang TKI tuh. Ini mungkin pernah dengar berita. Ini sih statusnya udah suami istri ya.
istrinya jadi TKW ya kan ke Taiwan, pulang-pulang di rumah suaminya selingkuh, sedangkan itu rumah segala macam benda yang beli bininya. Nah itu kan salah satu contoh kata-kata laki-laki matre. Iya. Dia memanfaatkan properti istrinya untuk nyari cewek lain. Ya, nanti bilangnya ini rumah gue gitu. Nah, padahal bukan. Akhirnya sampai dihancurin pakai deku kan. Hah? Dihancurin pakai deku rumahnya sama bininya. Oh gitu. Jadi saking udah sakit hatinya. Sayang juga ya. Kerja keras berapa tahun dia Iya, bikin iya. rumah. Iya. Gara-gara begitu. Yaudah. Oke. Sekarang kita mau masuk ke apa nih, Jet? Nah, ini jadi menurut sumber terpercaya ada 7 ciri pria matre. Nah, Jadi mari kita buktikan apakah benar ya kan. nah, Kita cross ini check. dari sisi kita ya. kami aja ya. Nanti enggak ini herbivore kan. Oh, dia Dan Omnivora. ini hanya apa ya? Jawaban dari kita aja yang Ya. ada di sini. Mungkin ada cowok-cowok di luar sana yang setuju dengan apa yang akan disebut benar di sini. benar gitu. benar benar. Jadi ini menurut kita kita aja. gitu. Gitu. Oke. Nah, yang pertama percaya diri yang berlebihan nih ciri-cirinya. Tar dulu. Oh, lu mau bacain dulu ya? Nggak apa-apa lu ngomong aja. Enggak apa-apa. Maksud gue pikir lu mau langsung lanjut ke kedua. Langsung. Iya. Nih, sikap percaya diri bisa timbul karena seseorang merasa memiliki modal yang bisa diandalkan. Walaupun tidak semua pria yang ganteng itu matre, biasanya pria yang merasa dirinya memiliki tampang yang bisa dijual akan menjadikannya sebagai modal untuk mengencani perempuan yang memiliki kemampuan materi. Biasanya ini nih brondong-brondong. Ya. Tante-tante nih nyarinya nih. Nih, kalau kata-kata kayak gini kita tuh jadi merasa Rasa apa? Saat jiper. enggak maksudnya merasa ciper. Berarti kita jelek dong. Ya habis lu Apa? Merasa tersinggung gitu. Oh. Enggak, karena Januar kan ketampanannya luar biasa, ganteng banget gua hari ini gitu biasanya dia. Ketampanannya melebihi gua nggak tahu siapa lagi lah. Masa melebihi dia mau? Dia kan pakai. dia kamu. Gitu. Jadi poinnya adalah kalau pria itu ganteng, dia memanfaatkan kegantengannya dia nih, mau sebagai modal untuk mendapatkan cewek-cewek yang tajir gitu. Gini, gue kalau gue tidak 100% setuju lah dengan ini, tapi juga gue tidak menolak karena dengan kasarnya gini, lu dapat lahir dengan muka yang ganteng, itu kan privilege lu ya. Betul. Nah, ketika lu bisa memanfaatkan itu untuk bisa dapet yang kenapa tidak gitu loh. Maksud gue mungkin secara mata wanita mungkin itu sesuatu yang minus dong. Iya. Ini Kalau maksud gue kan ganteng tapi matre. lagi ngomongin diri sendiri. Bukan. Enggak. Oh, enggak. Maksud gue gini, ya sama kayak ya kasarnya lu jual diri kayak artis misalnya gitu kan ya dengan modal ganteng. Emang siapa jual diri kayak artis? Maksudnya Bukan maksud gua. Bukan jual diri yang itu. Iya kayak gue ganteng nih, gue punya nilai jual, gue jadi artis misalnya gitu. Terus Iya, atau ya tadi gue ganteng, gue bisa dapet siapa aja nih, akhirnya gue deketin aja yang tajir-tajir misalnya gitu. Tapi ya balik lagi, maksud gue kan manusia bisa berubah ya. Bisa jadi awalnya niatnya cuman materi, main-main, tapi bisa jadi suka beneran gitu. Tapi ya begitu. Kayaknya bapak ini pengalamannya banyak. Bukan. Enggak, maksud gue tuh ya ini ada dua sisi gitu loh. Iya, Maksudnya iya. bisa benar, bisa tidak. Tapi kalau gue pribadi jelas ini tidak juga karena menurut gue berarti lu setuju dan tidak setuju gitu. Setujunya apa lu? Setujunya apa? setujunya adalah apa ya? Maksud gue gini, setujunya kalau memang itu dia lahir dengan kondisi seperti itu dan dia memanfaatkannya untuk itu, ya itu udah gift-nya dia menurut gue gitu. Oke. Tidak setujunya ya jelas, maksud gue ya ketika lu memanfaatkan orang lain untuk kepentingan lu dan cuman kasar habis manis sepa dibuang, ya jelas gue nggak setuju dong.
gitu. Oke. Tapi kalau misalkan lu dapet cewek matre kan lu bisa minta operasi sama ceweknya. Jadi lebih ganteng Ya gitu tapi maksud kan gua. jadi lebih susah dapat di awalnya Jen. Oh iya juga sih. Gitu. Dan biasanya juga kan kalau si cowok-cowok yang kasarnya berondong-berondong yang ngedeketin cewek-cewek tajir atau tante-tante tajir ini kan jelas dia biasanya nanti punya pacar lagi yang kayak gitu-gitu loh, yang bener-bener cuman supply duit doang gitu. Iya. Tapi yang gue sayangkan adalah ya lu ganteng secara fisik tapi maksud gue attitude lu hancur banget sih, maksud gue gitu, nggak sebanding gitu loh, maksudnya nggak berjalan lurus lah gitu. Tampang sama kelakuan. Iya, dan jadi kayak murah banget gak sih? Lu ganteng tapi lu cuman kasarnya nyari duit, melorotin duit orang gitu. Sekarang ya kalau kita melihatnya gitu ya apa bedanya kayak cewek sama om-om gitu. Iya. Ya, Dan itu aja kan dipandang masyarakat kan udah miris kan. Iya. Ya laki-laki begitu apa tante-tante ya juga miris. Iya. sama. Maksud gua kan ya ganteng itu misalkan tampang lu cakep atau cantik, lu punya privilege kan berarti banyak yang sebenarnya bisa lu lakuin, tapi lu nyari jalan pintas aja gitu. Nah, kalau lu gimana? Hah? Kalau lu gimana? Gua yang modal tampang doang. Kalau Enggak, lu setuju kan nih dibilang bahwa apa sih tadi? Yang terlalu percaya diri karena merasa ganteng, matre gitu. Kalau percaya diri karena dia ganteng, ya gue setuju. Karena memang kebanyakan, setahu gua, kalau dia udah ganteng dia pasti percaya diri buat deketin cewek dulu nih. Dilihat, tinggal pilih doang nih siapa yang menurut dia oke, terus banyak duit lah gitu. Nah, cuman kan gini ya, kalau ya bener kata lu udah ganteng gitu, tapi attitude lu kurang ya gimana, nilai jual lu sih maksud gua turun sih maksud gua. Dan lu akan lebih bagus kalau lu udah ganteng, attitude-nya bagus gitu loh. Enggak, maksudnya gini, lu nggak murah banget gitu loh. Nggak murahan lah. Dan gitu. ini berlaku untuk cewek dan cowok ya. Betul. Bahkan kalau cowok nggak punya duit pun, kalau dia punya harga diri, menurut gua ya punya harga diri. Ya tetap nggak punya duit. Iyalah. Nggak, maksud gua dia tidak akan ngomong, maksud gua ini ganteng nih tapi dia nggak punya duit misalkan, dia nggak akan ngomong biar seakan-akan si cewek ini nanti beliin gitu loh. Ngerti nggak lo? Oh iya. Nggak usah ngode, bilang kayak misalkan gini nih, dia yang gue bilang aja ceweknya ngajakin jalan nih, nanti aja ya minggu depan gitu misalkan. Kenapa sih? Udah minggu depan aja. Akhirnya si cewek penasaran kan, diojok-ojokin mulu, maksudnya dipaksa, kenapa sih? Biar cerita aja gitu. Nggak usah, nanti aja tunggu tanggal sekian gitu. Nanti tanggal sekian baru gue ajakin jalan gitu. Nah, si cewek itu kan makin penasaran gitu, harus nunggu akhir bulan gitu kan. Akhirnya karena cowok, soalnya akhirnya kan udah nggak tahan juga. Istri gue baru perginya. Istri gua. Udah, hari ini jadwalnya masih Iya. Tanteku keluar negerinya baru akhir bulan. Nggak dapat giliran gitu ya. Iya, maksud gua akhirnya kan misalkan dia ngomong, iya soalnya habis bulan kan aku udah gajian ya, paling enggak aku bisa bayarin kamu gitu. Oh, jadi nah, akhirnya ketemu itu gitu. Iya, dan itu kan akan membuat si cewek tuh menurut gua ya. Iya, gila, dia tuh walaupun dia nggak punya duit tapi dia bisa segitunya gitu, nungguin sampai dia punya duit dulu tapi gitu. itu juga kalau ceweknya bener. Iya, katanya ceweknya, oh ya udah, kamu nggak bisa jalan, ya udah, telepon yang lain. Nah, berarti itu cewek bukan buat lu. Berarti itu salah satu cara Betul, menyaring juga ya. Iya. Nah sekarang kalau misalkan lu berpura-pura dan lu akhirnya serius, lu akan sakit hati tuh cowok pasti. Pasti, lu akan digampangin mulu. Kayak misalkan lu ya namanya lu dibayarin mulu sama cewek, pasti kan lu jadi ya istilahnya lu disuruh apa-apa mau lah gitu misalkan gitu. Dan malu gak sih kalau di tongkrongan gitu kayak? Iya. Ya sekarang gini, misalkan dia udah kebiasaan dibayarin, misalkan lagi nongkrong, si cewek bilang, yang beliin rokok dong atau yang beliin minum dong, oke beliin minum. Terus nanti yang aku lapar beliin makan dong. Maksud gua cowoknya kan gimana mau nolak, dia kayak nggak punya harga diri gitu, karena posisi dia kelihatan di bawah gitu. Artinya kalau gua nggak
nggak melayani lah istilahnya, melayani dia bisa pergi ke siapa aja. Senang, iya, bisa ke siapa aja gitu sih. Nah, berarti hati-hati juga tuh ya, maksudnya kalau ada yang terlalu begitu juga untuk cewek-cewek mesti mikir-mikir lah gitu. Karena Iya. ya akhirnya endingnya ya lu akan harus begitu terus gitu. Jadi ketergantungan. Lingkaran setan jadinya gitu. Oke, Benar-benar. lanjut. Nah, kemudian yang kedua, ingin selalu diuntungkan. Jadi pria matre biasanya akan mencari pasangannya yang bisa memenuhi kebutuhan materinya. Dalam hubungan yang dijalaninya hanya untuk mendapatkan kepuasan materi. Hal ini bisa terlihat saat ia meminta tolong atau meminta sesuatu dari pasangan. Jadi mereka tuh memaksa. Ini si cowok matre nih. Jadi gini, menurut gua si cowok matre ini dia gimana caranya si cewek ini bener-bener ini banget sama dia, nggak mungkin kayak maksudnya nggak bisa ninggalin si cowok. Oh, diikat gitu ya. Diikat dengan apa? Dengan pelayanannya, ngerti nggak? Maksud Ya, gue ya, pelayanan ya, kayak ya Ya, pokoknya dijadikan ratu lah. Ya, Ya, kan itu kayak ngikat banget, dijadikan tuan putri, kalau apa-apa dijagain. Nah itu kan nilai jual si cowok matre ya. Ya setahu gua ya. Nah akhirnya dia tahu nih bahwa si cewek ini udah kena banget. Ya kan kena banget, jadi dia tuh bisa meminta apa aja bahkan dengan memaksa si ceweknya gitu. Terus nanti embel-embelnya kayak kamu nggak sayang aku ya? Iya, Aku kan iya. cuma minta tolong ini doang. Nah, benar. Nanti aku ganti kok gitu kan. Iya. Setelah Akhirnya nggak pernah diganti. setelah tagihannya 1 miliar gitu. Itu. Setelah tagihannya 1 miliar, aku menghilang dulu ya. Langsung di ghosting. Ya. Dan tipe ini tidak menutup kemungkinan cuma melayani satu cewek aja. Oh. Jadi hati-hati buat Jadi cewek-cewek. kadang terlalu manis pun ya mesti dipikir-pikir juga gitu. Iya, betul. Gimana Ed? Berarti untuk cewek-cewek janganlah Anda punya calon suami atau pacar seorang waiters. Karena Iya, dia melayani banyak orang. Oke, next. Lanjut. Meminta pasangan membelikan barang mahal. Wah, Ya itu kalau udah ini jadi sih udah banget. jelas banget Iya. ya. Kalau ini sih udah Udah gak ngumpet-ngumpet. iya, udah terang-terangan. udah langsung to the point aja ini mah. Coba apa? Dia bahas apa di sini? Nah, biasanya wajar memang kalau seseorang membelikan barang kepada kekasihnya pada hari spesial tanpa diminta. Namun, jika pria sudah tidak segan untuk meminta kekasihnya membelikan barang, terlebih barang-barang mahal, bisa dipastikan itu adalah cowok matre. Itu misalkan nih, yang PS5 baru keluar nih gitu. Misalkan ya, PS5 baru keluar nih, terus ceweknya, terus kenapa? Gitu. Iya, dipancing-pancing gitu terus akhirnya minta PS5 gitu. Kan barang mewah. Ulang tahunku bentar lagi nih. Kayaknya PS5 boleh deh. Iya. Iya. Yang kayaknya aku mau putus deh. Wah, Kenapa? Soalnya aku nggak punya PS5. kampret. Nah, Gokil sih ya. Tapi lu pernah nggak kayak gitu? Maksudnya minta Apa? ke cewek gitu, kayak aku pengen ini dong gitu. kalau ulang tahun ya, kalau ulang tahun gini, gue meminta barang yang gue butuhin kalau gue ulang tahun. Apa tuh? Contohnya? Rang bulu. Rang bulu. Enggak, misalkan gue tahu nih, kalau si cewek yang beliin, kadang-kadang barang-barangnya suka aneh-aneh. Oh, daripada mubazir. Daripada mubazir, beliin jamnya kita nggak suka, beliin baju nggak pas. Tapi kan lu bisa bilang, nggak usah beliin aku apa-apa gitu. Maksudnya? Enggak, itu kan gini mau, karena kan setiap Bisik banget bangke. Hah? Yang getar siapa sih? Handphone yang getar. nggak tahu, emang getar ya? Oh, gua berarti. Oke, gimana Jen? Nah, iya, gue misalkan pengennya dibeliin apa nih? Jaket nih misalkan, gue pasti ngomong gue pengen dibeliin jaket yang model kayak gini. Kenapa? Karena kalau yang tadi gue bilang, kalau ceweknya yang beliin suka random beliinnya, modelnya gue nggak suka, Akhirnya nggak kepake. akhirnya nggak pakai. Terus kadang-kadang misalkan bukannya nggak menghargai ya, cuman kan namanya kita kan kalau cowok nih ya beda banget cowok ya menurut gue ya. Cowok tuh kalau sama barang ya,
dia mau beli barang aja, dia tuh pasti nyari tahu dulu tuh. Yang mulai dari spesifikasinya lengkap, yang bener-bener dia pengenin nih kalau cowok tuh. Begitu dia udah compare dong yang lain tuh, yang the best ini nih misalkan. Cowok tuh sampai segitunya kalau mau beli barang. Udah the best ini, keep. Next begitu ada dana dia beli. Gitu. Cowok tuh kayak gitu. Sekarang misalkan kamera, spesifikasi dia udah oke nih. Ceweknya tahu dia suka kamera tapi nggak tahu kamera yang mana. Dibeliin kamera yang speknya kamera yang keluar bubble itu yang betul. Kamera mainan. Nah itu kan mubazir gitu. Jadi mendingan ngomong. Kalau gua gitu sih. Contohnya kayak gitu. Oke. Dan gua nextnya pas ulang tahun dia sama, gua akan nanya, lu mau kado apa gitu. Mau kadonya apa? Nah ini baru beres. Iya, bener. Oke. Ada tambahan? Dulu dong. Oh gue. Apa sih tadi? Ya. Membelikan Meminta barang mahal. Ya ini sih maksud gue udah nggak perlu panjang lebar lah ketika dia udah minta barang yang nggak masuk akal kayak motor aku rusak nih beli mobil dong gitu kan udah nggak masuk akal. jauh banget dong. Jadi kayak apa ya? Ya maksud gue gini. Kadang kita memang pengen sesuatu. Kadang kita kalau ditanya ya udah kadang kita ngomong gitu. Nah tapi balik lagi maksud gue kalau terus-terusan seperti itu ya itu beda cerita lah. Tapi kalau special occasion kayak ulang tahun atau apa ya nggak masalah. Tapi kalau terlalu sering atau kadang-kadang gini loh, kadang bisa disembunyiinnya kan dengan cara-cara macam-macam. Misalkan handphone, kayak tiba-tiba handphone aku hilang nih, ya kan? Akhirnya yaudah aku misalnya si ceweknya terus gimana? Aku nggak bisa hubungan kamu dong. Ya udah. Nggak apa-apa deh nanti aku misalnya dia sosok dulu kan kayak aku pinjem dulu deh sama tetangga atau sama temen aku gitu. Nggak apa-apa ya udah aku beliin aja misalnya gitu terus dibeliin dah Asia Injek. Enggak terus habis itu dibeliin misalkan Samsung yang biasa aja gitu yang 3 jutaan terus dia kayak loh, kan aku maunya iPhone gitu. 3 juta udah biasa dibeliinnya handphone candy bar. Oh iya atau Advan atau apalah gitu. Aku kan maunya iPhone gitu. Kan iPhone lebih awet gini. Enggak gitu. maksudnya biasa itu masuk kategori nggak terlalu mahal. Iya, maksudnya itu ya. iya. Bukan advance murah, enggak murah standar, bukan standar. Iya. Kan apa yang belinya candy bar atau kayak yang flip. Iya kan nggak segitunya juga. Kan yang penting handphone. Ceweknya di counter. Ya itu ceweknya berarti udah paham berarti ini cowok kayak apaan. Ini kan kalau nggak paham. Kalau yang lagi bucin banget gitu kasarnya kan. Kalau udah bucin tuh susah. Tapi dipotong. Kalau logikanya kan kalau kasarnya memang dia kepepet atau darurat, pasti dia nggak bakal minta yang aneh-aneh. Yang penting bisa dipakai gitu kan. Iya, kalau perlu kayak kamu ada handphone nganggur gak? Aku pinjam dulu dong gitu. Kalau dia sampai minta iPhone sih udahlah. Itu aja lah untuk ketambah sama yang lain lah. Kamu ada handphone nganggur gak? Aku pinjam dulu dong sampai kamu beliin aku iPhone. Minta itu mah. Oke. Lanjut. Nah, nextnya lu yang bacamu sampai habis. Tidak mau mengeluarkan biaya nih selanjutnya. Nah, jadi umumnya kan laki-laki itu yang bayar, meskipun gue juga nggak tahu tuh kenapa begitu. Iya. Kayak kenapa di Indonesia ya, kita ngomongin yang di kita aja lah gitu. Kenapa di Indonesia tuh kalau pacaran atau apa, kenapa harus laki-laki yang bayar itu gue juga nggak ngerti. Paling fair kan sebenarnya bayar masing-masing. Karena kan kita belum jadian nih. Kalau udah nih situasi belum jadian. Ya, misalkan kita PDKT itu ya oke lah. Misalkan awal kita pertama kali ngajak jalan kita bayarin, tapi setelah itu udah mulai dekat dapat harusnya ya udah antara split ininya pembayarannya atau ya misalkan gantian kayak oke, ini aku yang bayarin, nanti kamu bayarin ini atau misalkan mau nonton nih, aku beli popcornnya, kamu bayar bioskopnya gitu kan. Yang kayak gitu-gitu, tapi kenapa kayak seakan-akan kayak karena gini, gue beberapa kali nonton baca tulisan atau video gitu yang kayak cewek kayak gila banget masa gue cowok nggak mau bayar gini, gue disuruh bayar sendiri gitu. Menurut gue itu nggak make sense gitu. Maksud gue ini kan hubungan dua arah ya. Dan belum ada ikatan resmi. Iya, maksud gue ketika lu berhubungan dua arah, lu sama-sama suka, lu sama-sama mau, ya berarti kan semua harus balance dong.
Iya. Nggak cuman lu membebankan ke satu pihak doang gitu loh. Jadi seharusnya nggak seperti itu. Tapi ya udahlah, ya berhubung sudah berjalannya seperti itu ya. Benar-benar. Kalau gua sih berpandangannya ya dalam hubungan ya, menurut gua ya, itu ibarat kita naik mobil mau, kita menuju suatu tempat yang jauh gitu. Pertama gini, yang nyupir bisa cowoknya dulu. Begitu dia letih, capek, dia bisa gantian si cewek yang nyetir. Ya, Gitu ya. sih menurut gua. Jadi balance gitu loh. Si cowoknya pada saat ceweknya nyetir bisa istirahat, begitu sebaliknya. Jadi ketika sampai di tempat tujuan, mereka berdua Capek. nggak kan udah istirahat Oh, tadi. iya. Maksudnya mereka masuk. Hah? Iya kalau udah nikah, maksud gua Iya. biar balance aja gitu loh. Iya. Gitu sih. Dibanding yang nyetir ceweknya mulu, cowoknya mulu misalkan Iya, gitu. dan kadang-kadang kayak cowok nih jemput segala antar jemput ceweknya gitu, terus dibilangnya kadang-kadang nggak ada effortnya, nggak modal, buset, bensin, tenaga. itu kan Nah, semua tapi modal. gini sih menurut gua juga aneh ya. Tapi menurut gua ada emang cewek-cewek yang pengennya di treatmentnya kayak gitu mau. Iya, kalau gue selama lu pantes Di worth treatment it kayak untuk gitu di ya? treatment seperti itu, gue nggak masalah. Tapi balik lagi, hubungan dua arah, harus ada Ya. feedback dari lu juga. Misalkan lu mau di treatment seperti itu, tapi ya misalkan dari secara physically-nya ya lu harus jaga cara berpakaian lu, cara gimana ya. Yang seksi gitu. Gue justru kalau gue punya cewek, gue nggak mau yang seksi dong. Gue kalau ngelihat cewek orang, iya gue mau yang Pakai seksi. ini jilbab. Enggak juga. Maksudnya ini lebih kepada lo kalau mau menampilkan udah sama gua doang. Ya sekarang gini, Oke. simpelnya kan gini, lu ke mall, lu pakai celana pendek, sendal jepit, baju kaos udah belel-belel apa segala macem, sama lu datang pakai kemeja, pakai sepatu, pakai celana jeans, ya lu akan dapet treatment yang berbeda. Oh, Iya kan? maksudnya itu. Oke. Ya, maksud gue realistis aja, nggak bisa lu terus lu mau diterima apa adanya dan perilakunya spesial, tapi lu tidak memantaskan diri lu untuk diperlakukan seperti itu gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan menurut lu nih, berarti kalau misalkan nih cewek ya istilahnya cantik relatif lah, maksud cantik di Ya kita cantik lah. secara general lah, Ah. maksud gue kan kayak Gal Gadot. Ada gak yang bilang Gal Gadot jelek? Iya sih. Ya Dian Sastro. Nah, Ya kalau Dian Sastro mah dia ke bulan juga gua anterin. ya maksud gue cantik relatif itu untuk tipe yang mungkin kita mau deketin atau yang mau pacaran ya. Katanya selera umum lah. Iya, tapi kalau cantik yang selera umum kan ada juga yang maksudnya kasarnya 80% orang bilang dia cantik gitu. Oke, ya. Kayak Pevita misalnya. Pertama ini apa namanya kan kalau namanya orang mana fisik ya kan. Tadi apa ya? Cinta dulu, gue jadi ngelek juga. Tadi gue ngomong apa? Sebentar, gue lanjutin dulu. Oh, oke. Nah, cuman kadang-kadang gini juga dilemanya cowok itu kan nggak mau kelihatan payah di depan cewek. Oh, mau kelihatan strong lah. Yoi, jadi kayak kadang dianya sendiri yang merasa anti untuk dibayarin atau Ya. ceweknya bayar karena kayak gila loh, gua yang ngajak pergi, gua yang gini kasarnya gitu kan. Masa gua yang nggak bayar gitu kan. Tapi emang cowok begitu, pride-nya tinggi loh cowok. Kalau cowok bener ya, maksud Iya. kebanyakan. Cowok bener. Nggak, Nggak, maksudnya kalau cowok menurut kebanyakan menurut gua gitu sih yang Kalau gua menurut tahu. gua lebih ke nggak enakan sih. Ya, nah ini tadi mau dibilang, gue potong deh. Jadi karena satu pride itu, kedua kan ya kayak tadi gue bilang, kebanyakan tuh entah itu tradisi atau kayak udah stereotip ya. Stereotip apa? Stereotype tuh disamain Ya, semua, kayak semua cowok sama aja gitu. Jadi kalau di Indonesia terutama ya kebanyakan kalau cewek tuh kebanyakan lu mau dapat gue ya lu mesti effort. Nah, effortnya itu entah dia keluar duit lah. Nah, itu. apalah. Sedangkan kan kalau di luar kalau menurut gue sehat tuh kayak di Jepang contohnya kan. Ya. Kita kalau belum ada hubungan, mereka nggak mau lu biar kata lu mau bayarin juga dia nggak bakal mau. Iya, dan ketemuan di tempatnya, nggak ada antar jemput gitu. Mereka janji misalnya tempat A nih, kamu ya kan, ya udah bareng-bareng ke situ. Nggak ada yang namanya lu belum ada hubungan apa lu datang ke rumahnya. Oh berat.
Iya. Kalau udah serius baru datang gitu loh. Jadi kayak lebih mandiri aja maksud gua. Oh, itu menurut lo gitu. Iya. Dan kalau di sono kebanyakan kalau kita udah berani ke rumahnya, nah itu berarti kita udah berani melangkah lebih lanjut. Ya karena itu tadi maksud gua ketika apa-apa harus kita terus kita pasti kita kan lama-lama kayak ya sekarang take and give dong. Gua kasih terus kayak begini. Tapi kalau perlakuan lu nggak seperti yang seharusnya ya ngapain gitu. Iya. Harusnya kan ya udah dari awal sama-sama aja. Toh jadi kesannya gini loh, kalau effortnya di cowok doang, kesannya tuh cowoknya doang yang suka sama ceweknya. Maksud gue gini, kalau lu suka sama orang, masa iya sih lu mesti tunggu-tungguan atau mesti kayak lu dong yang usaha, nggak gitu dong. Kalau lu sama-sama suka ya lu sama-sama usaha. Gimana caranya ini jadi works dan benar-benar ya kalau bisa ke jenjang yang lebih serius ya lebih serius gitu. Nggak cuma ngandelin satu pihak doang gitu kalau menurut gue. Anjing keren banget kata-katanya. langsung di quotes ya. Bisa di highlight. Iya. Ini apa namanya? Kalau pokoknya dalam satu hubungan itu jangan ceweknya pasif, cowoknya aktif. Betul. Ataupun kebalikannya juga gitu. Jadi lu tuh bukan Rapunzel nungguin di atas tower gak bisa turun. Iya benar. Lu tuh masih bisa berdiri di level yang sama lah. Dan seperti yang kita pernah bahas juga Jan waktu itu, ketika cewek terlalu jual mahal, ya cowok ada batasnya juga. Iya benar ya kan? Maksudnya yang udah pernah kita bahas. nah, kalau lu terlalu jual mahal ya udah lama-lama gue capek, mendingan gue cari yang mungkin gue turunin standar gue dikit tapi gue bisa lebih happy gitu. Oke, itu kayaknya ya sorry ya ini agak jauh dari agak melenceng ya, agak dari melenceng. dari cowok matre ya. Oke, lanjut ya. Merendahkan orang lain. Pria yang memiliki sifat matre bisa dilihat dari cara berbicaranya dan memperlakukan orang lain. Kepercayaan diri yang mereka miliki membuat merasa posisinya lebih tinggi dibanding orang lain, khususnya dari segi materi. Ia dengan terang-terangan menyatakan tak tertarik pada orang yang dianggap status sosialnya lebih rendah. Oh. Ini menarik sih. Gimana Jan kalau lu Jan? Ini apakah ini bisa Price tag-nya tinggi. bisa diterima? Tidak bisa dipungkiri berhubungan berteman segala macam itu ada orang-orang kayak gitu setahu gua. Dia bener-bener lihat ini jadi kayak lu orang-orang kaya yang mainnya sama orang-orang kaya. Iya, gitu loh. iya. Ada yang begitu maksud Oke, gua iya, ya iya, benar. nggak salah Benar. maksud gua, tapi emang ada yang mungkin karena satu frekuensi gitu. Ya. Dan ada yang orang kaya yang mau main sama yang di bawah Biasa lah, aja. yang biasa gitu. Nggak milih-milih lah. Nggak milih-milih. Nah kalau ini kan lebih bahaya banget gitu, maksud gua merendahkan gitu loh. Maksud gua gini, kalau misalkan emang lu nggak mau main ataupun lu nggak mau berhubungan, nggak usah sampai merendahkan gitu loh, maksud gua. Ya lu diem aja gitu loh. Maksud gua nggak usah dengan tingkah laku lu jadi merendahkan orang lain, gitu sih maksud gua. Nah, kalau gue ya, yang gue tahu nih selama hidup gue, orang yang suka ngerendahin orang lain atau ngerasa dia paling kaya, paling gini, paling gitu tuh biasanya yang nanggung. Oh, oke. Jadi nanggung aja nih, statusnya nih nanggung, karena Iya, dia perlu iya, diakui. iya. Makanya Iya, benar. karena masih nanggung dia butuh pengakuan gitu. Karena kalau orang yang udah benar-benar di top Iya, of the benar. game, top level, mereka udah nggak peduli dan mereka juga udah sadar lu tahu kok siapa gue. Iya. Gue nggak perlu kenalin gue, nggak perlu gue rendahin lu untuk lu tinggiin gue, lu udah tahu siapa gue. Bener, dan yang ada bener-bener di top itu dia pasti mikir ngapain gua masih ngurusin yang bukan ngurusin sih, masih terlalu terlibat gitu misalkan. Iya, untuk hal-hal yang nggak penting Iya. ini kan hal nggak penting sebenarnya gitu kan. Iya, yang top misalkan orang kaya banget ya dia jalan biasa, pakai sendal biasa, makan di tempat biasa, itu kaya banget gitu. Iya. Dan ya itu tadi kayak misalkan posisi bosnya, terus ada ajudannya, ada apa, biasanya yang songong nih ajudannya kayak gitu-gitu. gitu. Biasanya gitu ya. Gitu. Gini deh, nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang kan kayak kalau kita ke toko barang mewah atau apa, penjaganya suka kayak sok banget gitu. Gayanya tuh kayak bener-bener kayak sok-sokan banget yang kayak menilai dari dandanannya dan sebagainya yang bener-bener kayak langsung kayak ngerendahin kasarnya lu nggak sanggup beli deh. Nah itu tuh di posisi sebenarnya yang kasihan orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena
dia tuh secara tidak sadar merasa dia kaya karena dia berada di lingkungan yang isinya orang kaya, barang-barang mahal. Tapi dia nggak sadar nih sebenarnya lu tuh bukan part dari bagian itu, lu cuman kerja di situ di bagian di jualan barang mahal. Tapi seakan-akan lu jadi ngerasa lu part dari community itu gitu, padahal enggak. Iya, apalagi sampai ngejudge ya. Maksud gua lu udah lu kayaknya nggak sanggup ya. Pelayanannya jadi beda. Iya, dan kadang-kadang kebawa di luar di tongkrongannya gitu kayak kasarnya ya gini, kasarnya kayak misalkan lu mah cuma jualan handphone misalnya gitu kan, atau lu mah cuma jualan di kaki lima atau apa gitu. Iya. Gua nih jualan branded nih, harga barang gua minimal misalkan 10 juta, 50 juta kayak gitu loh. Iya, apalagi kalau ditanya lu kerja di mana? Oh, gua jaga toko handphone apaan ya? Ya adalah di ini. Terus lu jaga apa? Gua jaga ini lo. Lu tahu merek ini gitu. Iya. Yang harganya segini ini nih. Kan gitu. kasihan orang-orang seperti itu jadi kayak seakan-akan dia tuh berada di level itu padahal enggak. Padahal judulnya sama aja, kacung-kacung juga. Iya, ibarat lu jualan, lu sales Ferrari gitu. Terus lu gayanya udah kayak yang bisa beli Ferrari itu, padahal kan enggak juga gitu. Nah itu. Ini poinnya adalah maksudnya dalam hal pelayanan tetap kita harus memberikan pelayanan yang terbaik siapapun yang datang. Maksudnya arahnya ke sini ya. Gua ngerti. Mungkin ada SOP-nya juga, kayak ada kayak standar dia mesti menilai orang atau seperti apa. Tapi kan lu punya nurani juga, lu punya pikiran, lu bisa lihat secara langsung gitu loh. Oke. Nah, ini agak onte dikit nih mengenai pelayanan ini ya. Jadi kan ada satu orang tuh di YouTube namanya Judio. Dia itu main ke GI. GI kan ada tuh toko tas branded lah ya kan. Dia kan pengusaha ekspor impor, tapi dia dandanannya kaos, cara pendek, kan sedang. Udah masuk, udah ini nama apa yang jagain seakan-akan apa mau ngapain ya Pak masuk? Saya mau beli lah gitu kan. Bapak nggak sanggup beli sini Pak. Begituin, akhirnya nggak jadi beli. Terus udah itu nggak lama dia ke Singapura. Dan sama, dia main ke dealer Ferrari Singapura, dilayani dengan baik. Terus nggak sampai dia bandingkan dia ini apa maksudnya update gitu. Ini pelayanan di Indonesia sama Singapura. Kalau di Indonesia tuh masih mandang fisik katanya, masih mandang penampilan maksudnya. Ya kalau orang kan tanya dulu etikatnya mau ngapain, ya kalau orang mau beli ya lu jangan lihat dia pakainya gitu. Ya lu nggak tahu dia ATM-nya ada berapa ya. Pada akhirnya kayak di Ferrari kalau udah senang akhirnya dibeli mobil satu. Ya tapi juga misalkan nih lu emang orang kaya banget ya, tapi jangan sampai juga terus lu dandanannya kayak compang-camping terus lu mau masuk ke tempat Ferrari ya wajar juga kalau lu diusir kasarnya gitu kan, maksud gua yang proper lah. Ya, kan udah ditanya kan mau beli, dia udah jawab mau beli, tapi orang itu merendahkan, itu salah. Iya. Ya cuman ya itu maksud gua juga dua sisi lah maksud. Iya, maksudnya kan ya kalau baju bukan yang compang-camping ya, kalau orang kaya lu lihat deh kalau lu sering jalan di kebanyakan orang jalan baju sama. Iya, kaos, celana pendek, sendal. Cuman maksud gua jangan yang terus bolong di sini gitu ya itu. Maksud gua gitu. Jadi kayak ya proper juga kalau lu dandanan seperti itu terus lu diusir terus lu protes, ya lu nya goblok juga berarti gitu. Udah salah sendiri deh. Iya. Maksudnya ya udahlah itu kan udah maksudnya kalau orang banyak itu kebanyakan udah nggak peduli yang penting gue nyaman. Ya itu aja kayak bosnya BCA. Nah, kan kalau makan soto apa segala macam gitu kan itu yang menarik tuh yang anaknya tuh yang sepatu dia sampai di lakban. Ya itu maksud gue ya. Cuman ya hemat boleh, maksudnya sederhana boleh tapi kayak gitu juga gitu. Iya, ya cuman kan maksudnya ada momennya dia pakai yang benar, ada momen dia pakai yang benar, kalau ngapain kan beda-beda gitu kan. Nah, satu lagi gue mau tambahin, jadi fenomena mengenai merendahkan atau yang kayak begini tuh gue juga suka nemuin kadang-kadang di video-video TikTok atau apa yang kayak sorry ya. Cewek-cewek misalkan yang cewek-cewek bookingan atau cewek-cewek simpenan tuh yang kayak gayanya tuh yang kayak harus banget kayak iPhone. Kalau lu nggak iPhone lu nggak tongkrongan sama gue, bukan circle gue yang kayak gitu-gitu. Dan ya itu tadi delusionalnya itu yang merasa kayak gue nih part dari sosialita dan sebagainya, padahal iya maksud gue jadi kayak seakan-akan dia merasa dia tuh part dari sosialita orang-orang yang jet set life gitu loh. Padahal ya menurut gua ya lu sadar diri aja lah gitu. Sorry kalau gua sih kalau udah konten ya
Bisa jadi itu cuma just konten doang, nimbulin kontroversial. Biar banyak yang nonton tuh bisa jadi. Karena di dunia perkontenan ya saat ini itu banyak banget. Betul gue tahu, tapi gue juga tahu ini juga jauh sebelum ada TikTok dan sebagainya, Jen. Maksud gue Nah, dia tampil di mana tuh berarti? Gue kenal beberapa orang yang memang begitu gitu lah, yang kayak karena dia merasa begini atau kadang-kadang nggak usah sampai selevel yang tinggi banget deh, kayak misalkan cowoknya lumayan ada duit atau ya kasarnya menengah gitu yang bisa beliin dia handphone baru, terus yang kayak nanti dia ke teman-temannya kayak handphone gue gini, handphone lu apa kayak gitu. Itu tuh yang baru stratanya tuh strata menengah ke bawah lah. Itu juga ada yang begitu. Oke, lanjut ya. Tak malu meminjam uang. Wah, kalau ini sih kayaknya nggak perlu matre ya. Susah gue ngomongnya, lu aja deh. Tapi ya benar, termasuk kategori matre. Betul. Tapi iya, minjam uang sih teman lama yang datang ke Bali juga sama aja begitu. Maksudnya gini, udah sini kalau masih mikir ya. Kalau orang yang benar minjem uang, biasanya kan dia mikirin juga gitu loh. Kalau tembak, bro, gue butuh 10 juta nih. Ya. Terus gak pakai nanya nih, lo ada duitnya atau enggak, pokoknya langsung minta aja gitu, nembak ya kan. Kalau orang yang kasar katanya minjem dan dia perlu dan dia itu kasar katanya orang yang bukan yang tipe suka minta menembak itu pasti dia nanya, bro, lo ada ini kan gini kan? Oh ada nih, tapi ada nggak bener kan nih? Jangan sampai nggak ada gini-gini. Nah biasanya gitu, kalau orang yang gini kan dikasih blok, udah nggak pakai banyak cok langsung kantongin gitu loh. Iya. Dan berkali-kali. Iya benar. Nah kayaknya kalau misalkan ini dia hubungannya emang udah pacaran gitu, maksudnya sama ceweknya. Jadi minjem duit dong 2 juta. Ya. Nah terus nggak dibalikin. Ntar minjem lagi, minjem duit dong 5 juta, 3 juta. Gitu sih mau. Ya, harusnya sih nggak perlu ngomong minjem, langsung aja minta duit dong gitu ya. Iya. Biasanya mungkin kata-katanya diganti, gue pakai dulu dong duit lu 2 juta. Kan kata-katanya pakai tuh. Iya. Berarti nggak ada keharusan buat mengembalikan. Makanya hati-hati dengan bahasa ya. Gitu Oke, sih. lanjut ya. Playing victim. Nah, ini yang tadi sempat kita bahas kayaknya di awal-awal ya. Pria matre akan memanfaatkan kepolosan dan dari pasangannya agar bisa dimanfaatkan. Dalam kondisi seperti ini biasanya pria matre akan melakukan sebuah metode bernama playing victim. Mencoba memanipulasi pasangan mereka dengan mengaitkan kondisi ekonominya seperti kondisi keuangan yang tak stabil. Oke. Pria seperti ini memanfaatkan emosi pasangannya untuk memperdayanya. Nah, jadi kayaknya tadi gue sempat ngomong juga kan kayak yang, aduh, aku nih lagi gini nih. Gitu. Tapi nggak apa-apa deh. Kadang-kadang gitu loh. Kadang-kadang kalau mainnya cantik gitu kayak, aduh aku sebenarnya lagi butuh banget sih, tapi nggak apa-apa deh, aku coba usaha dulu deh gitu, atau aku coba cari dulu deh gitu. Tapi gini ya, dengan adanya cowok-cowok kayak gitu, jadi merusak yang tulus kan, yang beneran memang perlu dan sebagainya. Iya, kasihan gitu loh, bener-bener cowok yang pride-nya tinggi, maksud gua bukan yang memang udah kepepet banget mau nggak mau harus minjem gitu ya. Iya, akhirnya jadi rusak gitu loh. Ya, jadi seakan-akan kayak manfaatin padahal enggak gitu. Itu sih. Ya. Jadi gara-gara orang-orang segelintir orang seperti ini tuh, jadi yang tadinya orang tuh sebenarnya bener-bener butuh tuh jadi, aduh kayaknya gimana gitu. Iya betul. Jadi udah normalnya nggak enak, karena banyak oknum makin nggak enak. Nah, itulah beberapa ciri-ciri cowok yang matre. Jadi mungkin kalau kalian menemukan ada indikasi-indikasi yang tadi kita sebutkan, ada beberapa yang kita 50-50 lah gitu. Ya. Tapi ada rata-rata sih oke lah gitu, bisa diterima, dan ya itu tadi mungkin kalian bisa lebih berhati-hati lagi dalam memilih pasangan, dan kalau sudah terlihat ada gelagat-gelagat seperti itu, mulai dites-tes aja gitu, dites-tes. Gitu. Ketika dia bilang begini, aduh kondisi keuangan aku lagi jelek nih, kalian juga bisa aja balas kan kayak, iya sama aku juga lagi parah banget nih gitu. Jadi kayak kita lihat aja nih, ada take and give-nya gak gitu. Ketika kalian yang kesusahan, mau gak dia, apakah dia ada effort untuk membantu kalian, atau justru malah kayak gitu, benar. Akhirnya dia tiba-tiba hilang, atau aku nggak mau diganggu dulu, aku mau ini dulu itu dulu, itu salah satu alasan. Ya kan? Tapi tambahannya dari gua, ini tidak berlaku kalau kalian juga seneng. Maksudnya gimana? Bucin. Bukan bucin. Maksudnya seneng digituin. Iya, benefitnya dapat. Misalkan gini,
sorry ya, misalkan ceweknya kaya banget, dia pengen bener-bener dijagain, Oh, jadi kayak dijadiin nggak ratu, masalah gue, nggak masalah masalah materi gitu. ya. Si ceweknya nggak masalah gitu dengan hal itu, karena dia banyak duit dan buat ya dapat cowok yang begini bisa melayani dia segala macam, dia nggak masalah. Jadi balik lagi ke masing-masing cewek ya. Kalau dia nggak masalah, berarti ini nggak berlaku gitu loh. Jadi kasarnya ceweknya dapat babunya dapat duit. Iya kan? Ya benefit lah. Iya, jatuhnya gitu. Oke. Ini tambahan lagi dari gua. Ya pokoknya kita ini kan di sini membahas diskusi cuma pikiran obrolan-obrolan kita aja ya kan. Ya kalau menurut kalian oke ya diambil. Ya jangan sampai salah jalan lah. Jangan sampai udah sampai hubungan sampai pernikahan lagi terus baru nyadar, wah ternyata. Nah itu. Bahaya itu kan. Nah, itu. Mau nyesel bagaimana? Nah itu yang tadi Jenny bilang benar, tapi juga mesti diingat itu tadi kayak meskipun balik ke kalian juga mesti mempertimbangkan jangka panjang. Kalau memang kalian sudah sangat suka sama nih cowok, udah maunya sampai merit misalnya, itu karena pacaran dan pernikahan itu udah beda banget. Gitu. Bener, dan harusnya buat teman-teman semua ya udah bisa lihat mana yang cocok jadi pacar, mana yang cocok jadi istri ataupun jadi suami. Itu bisa kelihatan. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah setuju gak cowok matre? Enggak lah. Enggak. Ya enggak lah, sekarang stereotipnya aja di mana-mana laki-laki yang berusaha gitu kan. Walaupun kalau mau di equality gitu, maksudnya mau diemansipasikan juga harusnya jangan take and give lah. Kalau kita give cuma cek doang mah ya berat sebelah dong. Kalau cewek matre? Cewek matre menurut gua. Gua tuh punya threshold sendiri. Maksudnya ambang batas menurut gua mana yang masuk kategori matre atau enggak. Gini, gue pas namanya orang pacaran pasti kan nantinya akan memikirkan pernikahan nantinya. Nah kalau arahnya ke ya misalkan arahnya ke sana, kalau menurut gue, ini gue pertama gini, gue lihat dulu dia minta duit gede nggak gitu dalam taraf gue gitu loh, dan untuk keperluan apa, dan kebiasaan atau enggak, itu sih. Dan kalau udah melewati threshold yang gua udah bikin, misalkan selama dia misalkan cuman sesekali mintanya, oke, masih masuk. Tapi kalau udah keseringan, gue tinggal, gitu. Karena gua udah punya prinsip sendiri, gitu. Oke. Berarti misalkan dia mintanya 10.000, tapi tiap jam gitu. Itu minta duit apa gajian papa itu 10.000 per jam. Gila juga. Dan kalau gue udah lewatin ambang batas yang gue udah tentukan, gue harus tahu dengan biaya yang gue keluarin gue dapat apa dari ini cewek. Maksudnya apakah sebanding dengan apa yang gue udah keluarkan, Nah, gitu. berarti itu tadi, kalau lu mau matre, ya lu ngaca dulu. Nah ini tetap baik. Ya kalau kasar katanya lu matre. Kalau cuma tampang dong itu belum tentu ya. Kadang-kadang gini loh, skill lo bisa kalau untuk jangka panjang ya, masak lo bisa nggak? Kan? Ngurusin gue bisa nggak? Kalau laki-laki kan juga pengen diurusin dong. Tapi kayaknya kalau matre, dia kagak mau ngapa-ngapain, maunya terima doang. Itu kalau yang begitu udah parah. Maksudnya kan ada orang kalau yang kayak si Jen bilang thresholdnya gitu, maksudnya dia bisa matre, mungkin dia good looking gitu kan. Oke, itu nilai jual dia sama kayak tadi kan, cowok good looking itu nilai jual juga. Nah ini cewek juga sama, lu good looking butuh perawatan, wajar, beli skincare segala macem ya kan. Oh iya. Ya kan? Tapi skill lu apa gitu loh. Jangan lu nuntut gue nyari duit sehari misalkan 10 juta ya kan. Tapi lu sendiri fitur apa yang Nggak bisa lu ngapa-ngapain berikan, gitu ya. Nah, sedangkan lu cuma bisa nedeng doang ya buat apaan? Kalau begitu mendingan buka aplikasi hijau ya kan. No money, no honey. Yoi. Oke lah, kalau gitu itu dia obrolan kita hari ini. Semoga diterima di sisi. Tapi harus tinggal. Oke, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena satu lagi apa? Like, subscribe, komen. Udah ya, bener ya? Udah. Like, subscribe, dan komen. Karena dengan subscribe-nya kalian, dengan kalian mensupport channel ini, maka itu akan membuat apa, Jet?
kita menjadi kaya raya. Oke, gue Remo. Dan gue Jenny. Di belakang ada. Goen. Sampai ketemu lagi. Dah. Happy happy joy joy.